Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nashkurullaha 'azza wa jalla بنعمته لا تحصوها. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatul iman, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama berpesan kepada anaknya, "Nak, jagalah, simpanlah energi takwamu, karena sungguhnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Demikian juga Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus bin Matta ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Walakin Allah najahu Yunus bisababi at-taqwa fi qalbihi." Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus karena adanya energi takwa yang luar biasa. Maka ikhwatul iman, seyogyanya kita bermuhasabah di hari yang mulia ini. Bertambahnya hari dan waktu, apakah bertambah dengan ilmu kita? Apakah bertambah dengan ketakwaan kita? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita diminta untuk setiap hari berdoa bertambah ilmu kita. Dan apa definisi ilmu yang baik, yang bermanfaat? Itu adalah bukan sekedar kita dengarkan saja, kita tulis mungkin, tetapi lebih dari itu kita fahami dan kita amalkan. Karena samratul ilm, buah dari ilmu adalah bagaimana orang itu manfaatkan. Dan yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan ini, warizqan thayyiban. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab mendefinisikan makna rezeki. Apa itu rezeki? Bahwasanya rezeki adalah yang Allah berikan kepada hambanya di ahdi an-ni'am, untuk diambil kebaikannya. Hanya saja saat ini banyak orang yang salah persepsi. Mereka memandang rezeki adalah hanya semata-mata harta, jabatan, kendaraannya, gajinya saja. Padahal rezeki itu luas. Ada yang non materi juga. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kekhusyuan kita dalam salat itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan kita dalam hidup adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat ini di mana banyak orang mengalami kesusahan ekonomi, banyak orang-orang yang mengalami kesulitan pekerjaan, bahkan ada yang di PHK, gaji dipotong, apakah kemudian mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berhenti, atau sesungguhnya aku sudah susah mendapatkan rezeki itu? Bagaimana seorang mukmin, bagaimana seorang muslim menyikapi rezekinya di saat pandemi ini? Ikhwatul iman rahimakumullah, Imam Ghazali pernah menyampaikan bahwasanya seperti ketakwaanmu yang mendatangkan rezeki yang baik, maka kemaksiatan menjauhkan dari rezeki yang baik.
Ikhwatal iman, ittaqullah. Bagaimana banyak manusia saat ini ketika merasa takut akan rezekinya, dia berani mengambil yang bukan haknya. Bagaimana kekhawatiran seorang mukmin mengatakan bahwasanya besok saya makan apa? Dia lupa bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah menyampaikan, ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Kalau kita pahami hadis ini ikhwatul iman rahimakumullah, kita yakini hadis ini ikhwatul iman rahimakumullah, tidaklah seorang mukmin akan khawatir, tidaklah mereka akan gelisah akan rezekinya. Bahwasanya Rasulullah menyampaikan, ya ayuhan nas. Di sini yang dipanggil adalah manusia semuanya. Bagaimana ketika mencari rezeki, jemputlah rezeki itu dengan baik. Wa ajmilu fit talab. Fa inna nafsan, karena sungguhnya manusia itu tidak akan terhenti rezekinya atau akan sempurna rezekinya sampai ajal datang. Maka bila kita bertanya kapan rezeki kita akan terhenti, di saat nafas kita terhenti juga. Tetapi ketika kita masih Allah berikan ruang untuk bernafas, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan untuk hidup, di situ rezeki kita akan datang ikhwatul iman rahimakumullah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya law anna ibnu adam haraba min rezeki kama yahrabu minal maut, bahkan ketika anak Adam lari dari rezekinya seperti dia lari dari maut, maka tidak ada manusia yang bisa lari dari maut. Seperti itu juga rezeki, kita lari dari rezeki kita, rezeki itu akan menghampiri kita. Itulah kenapa ulama sekaliber Syekh Mutawalli Sya'rawi menyampaikan bahwasanya in kunta la ta'rifu unwana rizquka farizquka ya'rifu unwanak. Bahkan ketika kamu tidak tahu di mana alamat rezekimu, ada orang yang mencari sana sini, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketahuilah ikhwatul iman rahimakumullah, sungguhnya rezeki itu tahu di mana alamat kita. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, di saat yang sulit ini tetaplah kita memperbarui iman kita, meningkatkan iman kita, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang senantiasa akan membagikan rezekinya kepada hamba-hambanya. Ada sebuah kisah ibrah dari Nabiullah Sulaiman yang bertanya kepada semut, wahai semut, 1 tahun engkau menghabiskan berapa butir gandum? Maka ikhwatul iman rahimakumullah, semut ini menjawab, wahai Nabiullah Sulaiman, sungguhnya aku setahun menghabiskan 3 butir gandum. Kemudian Nabiullah Sulaiman menaruh semut ini di suatu tempat, menutupnya dan diberi 3 butir gandum, diberi tempat udara dan ditinggal selama 1 tahun. Setelah 1 tahun ikhwatul iman, Nabiullah Sulaiman kembali dan melihat semut itu. Betapa terkejutnya beliau melihat bahwasanya semut itu menyisakan 1,5 gandum lagi. Maka Nabiullah Sulaiman bertanya, wahai semut, bukankah engkau mengatakan padaku bahwasanya 1 tahun engkau menghabiskan 3 butir gandum, tetapi mengapa engkau masih menyisakan 1,5-nya lagi? Lihat ikhwatul iman jawaban dari semut ini. Ini adalah ibrah iman. Semut ini mengatakan, wahai Nabiullah Sulaiman, seandainya aku dalam penjagaan Allah Al-Hafidh Ar-Razzaq, maka demi Allah aku akan habiskan gandum ini. Tetapi aku dalam penjagaanmu, maka aku khawatir bahwasanya engkau akan lupa kepadaku dan aku menyisakan 1,5-nya lagi supaya aku bisa hidup 1 tahun lagi. Ikhwatul iman, dari jawaban semut ini tentu tegas Quran menyampaikan, wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Quran memberikan permisalan dabbah, hewan yang berjalan dengan perutnya, Allah jamin rezekinya. Tapi kenapa kita sebagai manusia yang Allah anugerahkan berbagai macam kelebihan,
masih khawatir akan rezeki kita, hingga bisa-bisanya mengambil sesuatu yang bukan hak kita, tega-teganya menyuapi anak istri kita dengan sesuatu yang tidak dihalalkan. Bagaimana itu terjadi? Karena tidak yakin bahwasanya Allah yang berikan rezeki dan pasti akan berikan rezeki kepada hamba-hambanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita menjadi barisan orang-orang yang senantiasa istiqamah menggapai rezeki, menjemput rezeki dengan cara yang baik, yang barakah. Karena sejatinya rezeki adalah bagaimana bukan sedikit atau banyaknya, tapi bagaimana keberkahannya. Tentu kita pernah memegang uang yang banyak, kemudian kita mengatakan kok cepat habis ya. Dan pun kita mungkin pernah memegang uang yang tidak banyak, bahkan sedikit sekali, dan kita mengatakan kok cukup ya. Itu karena keberkahan ketika kita mendapatkan yang sedikit dan kita syukuri. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itulah kenapa ada kalimat yang indah dari seorang ulama bahwasanya lau kunta fi qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un. Kalau ada dalam hatimu sifat qanaah, maka engkau dan raja kedudukannya sama. Di mana persamaannya? Raja memiliki segala-galanya dan orang qanaah merasa memiliki segala-galanya. Yang diberikan Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit disyukuri luar biasa. Jadikan keberkahan hadir dalam hidup kita hingga kita berdoa semoga Allah turunkan, berikan dzurriyyah keturunan yang saleh-saleh. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini banyak orang mengalami kesusahan, kesulitan, kesempitan dalam hidupnya. Maka saat kita punya rezeki, meskipun tidak seberapa, jadikanlah kalimat yang disampaikan Rasulullah tentang juhdun muqil, sedikit tapi kita masih mampu berbagi. Ada kalimat indah yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Beliau menyampaikan bahwasanya ini ra'aitu qaum fi zamani ana hum yarawna ad-dunya kawadiatin. Aku melihat pada zamanku ada sekelompok kaum di mana mereka melihat dunia, melihat apa yang Allah titipkan, harta itu betul-betul menjadi di mata mereka adalah barang titipan saja, tidak lebih. Ketika kita mempunyai jabatan, ketika kita punya harta, itu adalah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan saja bisa diambil. Tu'addunaha ila sahibiha, kita akan berikan kepada ahli waris kita. Maka kalau seandainya hadir dalam hati kita bahwasanya yang kita miliki saat ini barang titipan, jadikanlah itu jariyah. Karena sungguhnya orang yang paling beruntung adalah orang yang ketika ditimbun dengan tanah tetapi masih mengalir jariyah kebaikannya semasa hidupnya. Dia suka gemar infak ke masjid-masjid. Semasa hidupnya dia memberikan kebaikan pada thalabul ilm, orang-orang yang mencari ilmu, dan banyak lagi kebaikan yang nantinya akan menjadikan jariyah ketika dia sudah meninggal. Maka ikhwatul iman, kalau seandainya ini hadir seperti yang beliau sampaikan bahwasanya hum zahabu ilal akhirati khifafan, orang-orang seperti ini seandainya ajal sudah menjemput, mereka akan kembali kepada Allah dengan ringan karena banyak jariyah yang sudah dia tuai saat di dunia, dia tanam saat di dunia, dan dia akan petik nanti ketika Allah sudah menghendakinya, Allah mempertemukan kita dengan surganya insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة